jemaat terkasih dimanapun berada. Salam berjumpa kembali dalam ibadah raya minggu ini. Kita semua berada dalam kondisi yang terpisah, tapi mari kita percaya satu sama lain bahwa kita satu di dalam iman, satu percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita menyertai kita dimanapun berada. Kita punya kerinduan untuk menyembahnya hari ini. Kita punya kerinduan untuk berkunjung ke rumahnya. Tetapi biarlah hati kita menjadi satu. Jiwa boleh berbeda, tubuh boleh berpisah, tapi mari kita percaya oleh karena Roh Kudus kita boleh belajar untuk mencintai, mengasihi, dan saling merindu satu sama lain untuk menyembah dan memuji Dia. Mari Bapak Ibu dimanapun berada, angkat suaramu, angkat hatimu. Mari beri hormat kemuliaan baginya. Dan dalam hadiratnya kita boleh bersatu memuji dan menyembahnya. Terima kasih Tuhan, Kau bawa hati hidup kami kepadamu saat ini. Kau merendahkan hati di hadapan Engkau. Kau percaya oleh karena belas kasihan-Mu semata, hingga Kau boleh berdiri, boleh mengangkat hati, boleh mengangkat tangan wajah kami untuk menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya.
hadir. Tidak usah perlu malu dimanapun Anda berada. Haleluya. Sebab hanya kaum milikku di surga. Amin.
Tuhan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu ada dalam hari-hari yang kami lewati. Terima kasih Bapa, saat ini kami telah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, agar kami mengerti akan isi hati-Mu, dan urapi hamba-Mu, taruh perkataan-perkataan Kristus, agar hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semuanya saya mendengarkan firman Tuhan dengan mantap, sama-sama kita katakan amin. Salam bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali menjumpai kembali Bapak Saudara. Ini minggu kedua di bulan Juni. Saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu Bapak Saudara tentang saksi Kristus. Kemudian minggu yang kemarin saya telah menyampaikan cara hidup jemaat mula-mula. Jadi jemaat mula-mula mereka hidup dalam persekutuan dan hidup dalam pengajaran, sehingga mereka tidak tergoyahkan Bapak Saudara. Mereka ada dalam pengajaran para rasul, dan mereka ada dalam persekutuan orang-orang percaya. Ketika mereka ada dalam komunitas, mereka ada dalam pengajaran yang kuat, tantangan apapun yang mereka hadapi, mereka selalu mampu melewati. Saya akan melanjutkan untuk tema pagi hari ini. Saya memberikan judulnya Bapak Saudara, menang atas segala keadaan. Jadi saya akan melanjutkan tentang bagaimana keadaan yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu Bapak Saudara. Setelah peristiwa Pentakosta di dalam Kisah pasal 2 Bapak Saudara, dan Petrus dengan luar biasa dipakai untuk memenangkan 3.000 orang. Ternyata pemenangan jiwa yang besar memantik reaksi Bapak Saudara dari orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Mereka menjadi risau, mereka menjadi galau Bapak Saudara, sehingga mereka melakukan sebuah kegerakan. Bagaimana mereka Bapak Saudara meredam pemberitaan Injil yang disampaikan oleh para rasul. Bahkan nanti Bapak Saudara akan mendapati bahwa ternyata bukan hanya ahli Taurat dan para orang-orang pemuka-pemuka agama, tetapi mereka melibatkan pemerintah, Pontius Pilatus, juga Herodes, agar mereka punya kekuatan secara legalitas bahwa pemerintah juga dipakai oleh mereka untuk Bapak Saudara meredam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul. Bahkan Bapak Saudara, di dalam Kisah pasal 4 Bapak Saudara, di sana Petrus dan juga Yohanes dihadapkan kepada pengadilan agama. Kalau misalkan Bapak Saudara beberapa waktu yang lalu ketika Ahok menyampaikan satu ayat ya Bapak Saudara yang menurut mereka tidak sesuai dengan tafsir mereka, yang memantik banyak orang untuk melakukan demo. Dan pada waktu itu juga Yohanes dan Petrus menyampaikan berita tentang Yesus yang disalibkan oleh mereka, dan banyak orang yang percaya, memantik reaksi mereka. Saya akan bacakan Bapak Saudara ini tentang Petrus dan Yohanes, tetapi saya melihatnya dari sisi jemaat. Saya akan bacakan Bapak Saudara Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23. Judulnya doa jemaat. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes. Jadi sesudah dilepaskan ini, mereka setelah dilepaskan dari pengadilan agama. Jadi Bapak Saudara, mereka diperhadapkan. Bahkan Alkitab mencatat 1 malam mereka nginep Bapak Saudara, karena perlakuan daripada Bapak Saudara di sana dikatakan ahli-ahli agama. Jadi miris Bapak Saudara. Mirisnya dalam pengertian seharusnya ahli agama memberikan ketenangan bagi umatnya.
tapi justru mereka lah yang memprovokasi umatnya untuk mereka melakukan hal yang kemudian menyengsarakan Petrus dan Yohanes. Jadi di sini dikatakan dalam pasal 4 ayatnya ke 23, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Jadi ini Petrus dan Yohanes mereka sudah dilepaskan, tapi saya percaya ketika ia diperhadapkan kepada mahkamah agama, secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi psikis kejiwaan Bapak Saudara. Apalagi diperhadapkan, dan ini Bapak Saudara di pasal yang keempat ayat 1 sampai 22 itu menyebabkan kerumunan massa. Banyak orang Bapak Saudara yang akan Bapak Saudara, mereka ada yang pro, ada yang membela, dan ada yang tidak. Dan mereka diperhadapkan dengan hal yang demikian. Pasti saya percaya Bapak Saudara itu akan menjadi beban tersendiri dalam diri Petrus juga diri Yohanes. Tetapi di sini dikatakan Bapak Saudara, mereka adalah orang-orang yang mampu dan menang di bawah tekanan. Jadi Bapak Saudara, tadi saya beri tema menang atas segala keadaan yang ada dan yang sedang Bapak Saudara menekan mereka adalah para ahli agama, pemuka-pemuka agama, orang-orang Yahudi. Tapi Bapak Saudara, di sini saya ingin menyampaikan Bapak Saudara, ketika Petrus dan Yohanes ada dalam sebuah tekanan, apa yang mereka harus lakukan? Yang pertama di sini dikatakan, lalu mereka menceritakan. Jadi ketika Petrus dan Yohanes mengalami pressure, tekanan, dia mulai menceritakan, tapi bukan sembarang orang cerita Bapak Saudara. Di sini dikatakan, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Jadi ketika seseorang ada dalam sebuah tekanan, carilah komunitas. Ya, kalau misalkan kita adalah jemaat di KB Amsterdam, Bapak Saudara cari teman-teman yang mungkin dianggap oleh Bapak Saudara adalah orang yang punya rohani lebih tinggi, lebih dewasa. Ceritakan. Yohanes dan juga Petrus men-sharekan sesuatu yang mereka pernah alami, mereka pernah rasakan di bawah sebuah tekanan, di bawah sebuah Bapak Saudara ancaman. Mereka ceritakan kepada saudara-saudara yang lain. Makanya saya sering berkata kepada Bapak Saudara, kata kemarin, tekun dalam persekutuan, tekun dalam pengajaran, itulah yang harus kita lakukan. Persekutuan, koinonia, kemarin saya sampaikan, supaya kita tidak merasa sendiri ketika ada dalam keadaan sulit. Petrus dan Yohanes, dia bukan orang yang super, dia membutuhkan orang lain, dia memerlukan topangan doa, sehingga ketika mereka berdua ada dalam tekanan, mereka share, mereka berbagi, mereka curhat, kalau bahasa kerennya sekarang, kepada komunitasnya. Saya berharap Bapak Saudara, ketika ada dalam sebuah tekanan, carilah dan berdoa kepada Tuhan. Siapa yang kira-kira Bapak Saudara, apalagi misalkan kalau Bapak Saudara adalah orang-orang yang introvert, orang-orang yang tertutup, itu bukan hal yang mudah untuk Bapak Saudara bercerita. Tetapi dalam ilmu psikologi Bapak Saudara, ketika seseorang mampu menceritakan keadaannya, tekanannya dalam hidup kepada orang lain, paling tidak Bapak Saudara, ini sudah membuka katup-katup dalam dirinya, sehingga beban itu mulai distribusikan kepada teman sejawat atau ya Bapak Saudara, orang yang terdekat, dan mereka menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Rasul yang hebat, Petrus dan Yohanes, dia sadar dia tidak bisa berdiri di situasi yang genting kalau mereka hanya berdua. Mereka membutuhkan orang lain, sehingga dia menceritakan Bapak Saudara, men-sharekan. Di sini dikatakan saya selanjutnya, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu. Jadi Bapak Saudara, ketika bertemu, share-nya kita ada dalam komunitas yang benar,
itu bukan menjadi konsumsi untuk Bapak Saudara diceritakan dari satu orang ke orang lain. Saya berharap cuma di GB Amsterdam, kalau ada saudaramu yang share tentang keadaannya, tentang pergumulannya, kalau ia mempercayakan sesuatu kepadamu, biarlah engkau orang yang pertama yang mampu menjaga rahasia daripada rekan-rekanmu. Jangan sampai orang berkata kita ini mulut ember, Bapak Saudara, diceritakan ke orang lain, diceritakan kepada yang lainnya. Saya percaya ketika Tuhan memakai seseorang, kemudian orang itu dipercaya untuk bisa curhat, bisa cerita, itu juga kasih karunia yang Tuhan pakai untuk kita melayani orang lain. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Dan ketika Bapak Saudara mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus juga Yohanes, Bapak Saudara, yang pertama tadi adalah ketika ada dalam sebuah tekanan, cerita ke orang lain, men-sharekan permasalahannya. Kemudian apa yang dilakukan Bapak Saudara ayat 24? Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Komunitas yang baik tidak akan meninggalkan seseorang yang ada dalam tekanan. Komunitas yang baik, dia akan menopang, dia akan membangun, dia akan meneguhkan. Orang-orang yang ada di sekeliling Petrus dan Yohanes, mereka adalah orang-orang luar biasa. Yang kedua, Saudara, dilakukan ketika ada dalam sebuah tekanan. Di sini dikatakan lalu mereka berseru. Jadi yang kedua adalah mereka berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mereka tahu persis, Bapak Saudara, kalau hanya sekedar cerita tidak akan menyelesaikan masalah, karena ada satu kekuatan yang akan mampu melewati segala-galanya, adalah kekuatan Tuhan. Akhirnya mereka bercerita, kemudian mereka berdoa. Yang kedua adalah mereka berdoa. Doanya seperti ini, Bapak Saudara. Berserulah mereka bersama-sama. Kata bersama-sama, Bapak Saudara, ya, mereka memanjatkan dalam satu kata. Kalau bisa dikatakan adalah sekia sekata, sehati mereka berdoa kepada Tuhan tentang pergumulan yang sedang Petrus dan Yohanes, bahkan orang-orang yang percaya mereka sedang hadapi pada waktu itu. Mereka berdoa. Mari Bapak Saudara, kita juga ya ketika ada dalam pergumulan, bukan hanya sekedar cukup kita bercerita, curhat ke orang lain, tapi kekuatan yang pasti mampu menolong kita adalah kekuatan Tuhan. Kita berdoa kepada Allah. Ya, kalau misalkan kita dalam pergumulan, Bapak Saudara bersama mari. Ya, Bapak Saudara, kalau misalkan dirasa beban Bapak Saudara berat, silakan hubungi saya. Silakan Bapak Saudara mengirim WA atau mengirim Bapak Saudara pesan, atau Bapak Saudara boleh menelpon saya supaya Bapak Saudara juga bisa didoakan, kita sama-sama berdoa. Kemudian Bapak Saudara di sini dikatakan, ya, kalau misalkan Bapak Saudara perhatikan ini format berdoanya. Kadang-kala ketika kita ada dalam sebuah tekanan, kita langsung to the point, Bapak Saudara. Saya rasa saya pernah mengajarkan Bapak Saudara ketika kita sedang berkumpul membangun gereja, saya nggak mengajarkan seperti itu, Bapak Saudara. Mari kita lihat formatnya di sini. Ayat yang ke-24, ketika teman-teman mereka mendengar itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, dengarkan Saudara, kata mereka bersama-sama, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi doa yang pertama adalah memanjatkan kemasyhuran Tuhan, dipuji Allahnya, ditinggikan yang mempunyai segala-galanya, Bapak Saudara. Jadi ketika kita menaikkan dalam satu pujian doa permohonan, mari kita awali, Bapak Saudara, dengan sebuah pujian, dengan sebuah pengakuan akan otoritas, akan kemahakuasaan Allah yang ada di seluruh muka bumi, bahkan mungkin di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan
perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami. Engkau telah berfirman, mengapa suku bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka rekakan perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Jadi ini adalah perkataan mereka. Mereka percaya kepada Yesus. Bangsa-bangsa bangkit melawan mereka. Di sini dikatakan suku-suku bangsa. Bahkan di sini mereka rekatkan perkara yang sia-sia. Jadi kalau orang percaya mengalami hal yang demikian, para rasul sudah pernah mengalami. Bangsa melawan, suku bangsa melawan. Mereka rekatkan, mengupayakan bagaimana menghambat, membatasi, bahkan kalau bisa mematikan pergerakan pekabaran Injil, juga iman orang-orang percaya. Jadi Bapak Saudara, bukan hal yang mengagetkan kalau mungkin ke depan kita masuk dalam, diizinkan Tuhan masuk dalam kesukaran besar. Itu mungkin saja terjadi. Ya, di sini dikatakan mereka bermufakat untuk apa, Saudara? Melawan Tuhan yang diurapinya. Jadi kalau misalkan perjalanan Bapak Saudara nanti mengalami hal yang demikian, Bapak Saudara jangan kaget. Firman Tuhan sudah menyampaikan mereka mengadakan permufakatan besar untuk Bapak Saudara menghambat pekabaran Injil, menghambat iman-iman orang percaya. Dari sini dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pilatus, Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba yang kudus yang Engkau urapi. Mereka sadar kalau mereka mengalami hal yang demikian, Tuhan yang mereka sembah pernah mengalami. Pontius Pilatus, Herodes yang menjadi perwakilan pemerintah, mereka mengupayakan akan Bapak Saudara, peristiwa mereka yang mereka lakukan adalah membunuh Yesus. Tapi apakah kemudian Bapak Saudara, ketika semuanya terjadi, Injil tidak diberitakan, tidak tersiarkan? Tidak, Bapak Saudara. Jadi doa ini memberikan kepada kita pengertian. Kalau kita melewati hal yang demikian, Yesusmu yang menjadi Tuhanmu yang pernah terlebih dahulu, bagaimana diperlakukan tidak adil, bagaimana dia dipersalahkan dari apa yang tidak pernah dia perbuat. Dia istilahnya dicurangi, dia diperlakukan banyak hal, Bapak Saudara. Tapi Bapak Saudara, itulah yang pernah dialami. Ingin menyampaikan kepada kita semuanya, kalau engkau mengalami hal yang demikian, Kristus lebih dahulu telah mengalami. Kalau Kristus dia menang atas semua keadaan ini, Dia juga akan memberikan kemenangannya bagi kita supaya kita mampu melewati. Kemudian ayat 28 di sini dikatakan, untuk melakukan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ayat ini Bapak Saudara, mungkin ada sebagian orang berkata, menafsirkannya, oh berarti kayak gitu Allah untuk akhirnya menebus dosa manusia, memakai jasa Pontius Pilatus, memakai jasa Herodes, memakai jasa Yudas Iskariot. Tidak, Bapak Saudara. Kecintaannya kepada Kristus, kecintaannya kepada manusia, saya percaya apapun dia akan korbankan untuk keselamatan manusia. Saya sebagai orang tua, sebagai ayah, saya cinta kepada anak saya. Kalau seandainya mungkin saya tidak, Bapak Saudara, anak minta saya belum punya duit, saya pasti akan mengupayakan, saya akan bekerja lebih keras, saya akan semaksimal mungkin berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik atas anaknya. Mungkin istilahnya ini pemandangan saya, pemikiran saya. Kalau seandainya tidak ada peristiwa Yudas Iskariot, Yesus pun kalau misalkan dia harus naik sendiri ke salib, Bapak Saudara, pasti dia lakukan. Karena apa? Karena cintanya, Bapak Saudara. Ya, tapi kan tidak seperti itu. Seandainya ini, Bapak Saudara, kita orang tua, anak sakit, kita pasti mengupayakan sedemikian rupa.
Jadi tidak ada sedikit pun jasa dari Herodes, jasa dari Yudas Iskariot, Bapak Saudara, jasa dari yang lainnya. Kristus lakukan semuanya. Ya Bapak Saudara, kemudian ayat ke 29 di sini dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi di sini dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, memohon supaya Bapak Saudara lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Mereka ada dalam sebuah ancaman, mereka dalam sebuah keadaan yang sulit. Mungkin untuk pergi keluar rumah mereka mengalami ketakutan. Orang akan mengancam, inilah pengikut-pengikut Kristus. Mereka ada dalam sebuah tekanan yang berat, mereka ada dalam sebuah penganiayaan. Kalau Bapak Saudara lihat dari pasal yang ke-7 ke-8 nanti akan muncul namanya Saulus, yang akhirnya mereka, ya Saulus ini punya matre untuk membunuh orang-orang percaya. Sampai akhirnya nanti ada pertobatannya, Saulus menjadi Paulus. Jemaat mula-mula mengalami hal yang demikian, Bapak Saudara. Saya bacakan ayat 17. Bapak Saudara boleh tunjukkan ayat 17. Kira-kira apa yang mereka sedang alami? Ayat 17. Tetapi supaya hal ini jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, maksudnya pemberitaan Injil dan Kristus tidak tersiar kepada banyak orang. Ini yang dilakukan mereka, ya Bapak Saudara. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Di sini dikatakan ada mengancam dan melarang. Saya percaya ini kata mengancam dan melarangnya bukan hanya berkata, kamu tidak bisa memberitakan Injil. Tidak. Pasti ada namanya persekusi, Bapak Saudara. Ada tekanan yang kuat. Karena apa, Bapak Saudara? Ini bukan tekanan biasa. Karena melibatkan pemerintahan yang Bapak Saudara secara tidak langsung dilegalkan pada waktu itu. Karena permufakatan mahkamah dan ahli-ahli agama. Sehingga mereka, Bapak Saudara, nantinya Saulus ini menerima matre, Bapak Saudara. Jadi ini bukan sembarang ancaman, ini sesuatu yang serius buat orang-orang percaya pada waktu itu. Kalau di bagian yang lain, Bapak Saudara, dari versi Alkitab yang lain saya menemukan bahwa Bapak Saudara, mereka itu mengancam dengan perkataan, dengan bahasa verbal, Bapak Saudara, disampaikan kepada orang-orang pada waktu itu. Dan mungkin ada, Bapak Saudara, perlakuan secara fisik juga mereka kerjakan. Mereka memang sengaja menakut-nakuti supaya Bapak Saudara, mereka tidak memberitakan Injil. Sehingga mereka doanya di ayat 29, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepadamu hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman itu. Jadi Bapak Saudara, ketika kita ada dalam sebuah tekanan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Saudara, yang pertama ketika kau datang kepada Tuhan, jangan to the point, Bapak Saudara, puji Bapakmu. Kalau Bapak Saudara punya anak, memuji orang tua pasti kasih. Bapak Saudara habis pulang kerja capek-capek langsung diminta ditodong duit sama anak. Mungkin kalau kita lagi suasana kurang damai, Bapak Saudara, kita bisa marah, bisa meletup, Bapak Saudara. Tetapi ketika kita datang dengan pujian, anak datang memberikan servis sama kita, mungkin akan kita rasa teduh, Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara, ketika engkau punya beban berat, engkau punya pergumulan, biarlah awal kau datang kepada Tuhan, kau memuji nama Tuhan, memasukkan Dia, beri penghormatan yang tinggi kepada Allah kita. Baru Bapak Saudara dalam konteks ini, baru engkau menyampaikan permohonan kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Saudara, kita pasti berpikir kalau misalkan kita dalam doa, kita doanya mintanya mujizat, Bapak Saudara. Saya kemarin berkata kepada Bapak Saudara, mujizat itu bukan tujuan akhir seseorang mengikut Tuhan. Mujizat itu adalah sebuah arah, Bapak Saudara. Arah yang membawa Bapak Saudara bahwa engkau terus berjalan, bahwa Allah yang kau sembah, Allah yang sanggup menolong, sehingga engkau akan terus hatimu terpikat dengan Kristus, sehingga Bapak Saudara, kalau ada mujizat dalam hidupmu akan mendorong imanmu makin sungguh-sungguh. Seandainya tidak, ya tidak jadi masalah, karena mujizat hanya sebuah tanda
Sadrak, Mesak dan Abednego, dia berkata seandainya Tuhan tidak menolong, seandainya tidak ada mujizat, mereka berkata kami tetap menyembah Allah. Saya berharap Bapak Saudara menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Doa jemaat mula-mula tidak meminta mujizat, meminta tanda. Apa yang diminta kepada mereka? Perhatikan Bapak Saudara, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah hamba-hambamu keberanian. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan, ketika kita ada dalam sebuah tekanan, mari kita mulai punya keberanian, Bapak Saudara. Saya percaya tadi saya katakan Sadrak, Mesak dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Pasti dia ada ketakutan, pasti dia ada kecemasan, tetapi dia memberanikan diri dalam imannya bahwa Allah adalah segala-galanya. Ketika ia mulai berani melangkah bahwa Allah adalah segala-galanya, ketika ada dalam perapian yang menyala-nyala, kemudian terjadi sesuatu, Bapak Saudara. Ada satu malaikat yang datang, yang akhirnya berjalan bersama dengan mereka. Jadi Bapak Saudara, saya ingin berkata kepada kita bersama, mari berdewasa ketika kita ada dalam sebuah keadaan. Kata keberanian ini mengarahkan Bapak Saudara bahwa mereka imannya sudah bertumbuh menjadi dewasa. Mereka tidak meminta suatu tanda, tetapi mereka kalau memang diizinkan harus melewati masa-masa yang susah, mereka punya keberanian melewati, keberanian untuk Bapak Saudara terus berjalan menapaki setapak demi setapak. Kemudian ayat selanjutnya di sini dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Kalau ada mujizat bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain percaya kepada Kristus. Kemudian ayat yang ke-30, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saya berharap ketika Bapak Saudara ada sebuah tekanan yang berat, tekunlah engkau berdoa. Ketika engkau tekun berdoa, mungkin mujizat tidak datang, tetapi kiranya Roh Kudus datang dalam hidupmu, yang membuat engkau mampu melangkah, melewati, menampaki jalan terjal yang harus engkau lalui. Engkau tidak sendiri, karena ada Roh Kudus yang menyertai hidupmu, ada Roh Kudus yang senantiasa menopangmu, ada Roh Kudus yang membuatmu berani melewati berbagai keadaan. Mereka semua jemaat mula-mula, ketika mereka menerima kepenuhan Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang sangat pemberani. Bahkan di sini dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tekanan tidak membuat mereka goyah. Tekanan tidak membuatkan mereka lemah. Tekanan tidak membuat mereka tidak berdaya. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, mereka menjadi orang-orang yang sangat pemberani. Hari ini mungkin kita juga Bapak Saudara sedang bergumul. Kalau jemaat yang mula-mula bergumul tentang Bapak Saudara penindasan, penganiayaan, hari ini kita sama-sama sedang bergumul tentang COVID-19. Mungkin mujizat Tuhan tidak akan dikerjakan dalam hidup kita. Tuhan ingin berkata kepada kita, nah, aku ingin engkau menapaki COVID-19, aku ingin engkau melalui. Aku tidak melakukan suatu tanda, aku tidak melakukan suatu mujizat, aku tidak melakukan perkara yang besar. Aku ingin engkau berjalan. Engkau punya hikmat, engkau punya Allah yang akan menuntunmu melewati step-step dalam hidup kita, sehingga kita tidak terhempaskan, kita tidak terseleksi seperti yang saya katakan oleh waktu. Saya berdoa kepada kita untuk Bapak Saudara semuanya. Kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19. Bahkan new normal ini Bapak Saudara adalah suatu kehidupan di mana kita berdampingan dengan COVID-19. Saya berdoa, saya berharap hikmat Allah turun dalam hidupmu, sehingga engkau mampu melewati,
Engkau mampu melalui, saya berdoa Bapak Saudara juga punya hikmat, ya anjuran protokol pemerintah, cuci tangan, menjauhi kerumunan orang banyak, bahkan Bapak Saudara yang melakukan hal lainnya supaya kita sama-sama terlindungi. Atau mungkin Bapak Saudara bergumul yang lainnya, masa sulit seperti ini finansial kita, atau mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul juga Bapak Saudara tentang ketakutan kita menghadapi masa depan. Tuhan izinkan engkau harus berjalan. Saya sering berkata kepada Bapak Saudara, kalau suatu hari Tuhan berkata, nah aku tidak ingin mengerjakan sesuatu, aku ingin kakimu kuat, aku ingin bahumu kuat untuk memikul, untuk menanggung. Yakinilah bahwa ketika engkau melewati, engkau tidak pernah sendiri. Saya punya keyakinan Bapak Saudara, ketika saya dalam sebuah pergumulan yang berat, ya saya suatu hari Bapak Saudara bermimpi begitu Bapak Saudara, ini yang menguatkan saya menjadi pelayan Tuhan melewati keadaan apapun. Jadi suatu malam Bapak Saudara, saya memang sedang bergumul berat pada waktu itu, dan sepertinya saya sedang Bapak Saudara berenang di tengah lautan Bapak Saudara. Di tengah lautan saya istilahnya Bapak Saudara nyari orang gak ada Bapak Saudara. Saya yang tengok kanan kiri gak ada, saya sendiri. Dan saya sepertinya berdoa juga tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Tetapi ketika hati saya ini Bapak Saudara sedang mulai mengasihani saya, kemudian saya mulai Bapak Saudara mempersalahkan Tuhan Bapak Saudara. Waktu itulah sepertinya ya Bapak Saudara, Tuhan ada di samping saya. Dia berkata, anakku, ketika engkau sedang mengarungi ini, engkau tidak pernah mengarunginya sendiri. Aku yang selalu bersamamu. Sebesar apapun badai, sebesar apapun gelombang, kalau engkau berenang bersama-sama dengan aku tidak pernah akan membuat dirimu celaka, membuat dirimu binasa. Aku izinkan semuanya ini supaya engkau mampu berenang dan engkau mampu melewati. Yakini aku bersama-sama dengan engkau. Inilah Bapak Saudara yang menguatkan saya sampai hari ini. Saya masih bisa melayani dan melewati berbagai keadaan, masa-masa yang sukar mampu dilewati, sehingga saya berkemenangan di dalam Kristus. Jadi bagian ini Bapak Saudara, mari ketika kita ada dalam sebuah tekanan, saya berdoa biar engkau menang dalam segala keadaan. Segalanya apa dalam hidupmu, saya tidak tahu engkau sedang bergumul dengan apa, hal apa yang sedang engkau hadapi, saya juga tidak tahu. Tetapi ketika engkau ada dalam sebuah tekanan, yang pertama Bapak Saudara tadi saya katakan adalah engkau boleh share, curhat dengan orang lain yang lebih dewasa dalam rohani. Yang kedua adalah Bapak Saudara, engkau berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga dalam konteks ini adalah mintalah keberanian untuk Bapak Saudara melewati. Tadi di dalam ayat yang terakhir, mujizat Tuhan dikerjakan di sana sehingga mereka punya keberanian, mereka punya Bapak Saudara kekuatan yang berbeda sehingga dia berkemenangan di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan pujian bukan berdiri. Hari ini mungkin sedang bergumul tentang sesuatu. Mungkin keadaan sedang berusaha untuk menghempas hidupmu. Mungkin keadaan sedang datang seperti gelombang yang tidak pernah berhenti, seperti angin ribut yang terus menderu. Tetapi ketika engkau tetap menaruh pengaruh kepada Tuhan, maka Ia akan menolongmu. Mari Roh Kudus datang bagi setiap kami. Mari Roh Kudus mengalir atas kami. Haleluya. Mari kita akan pujian ini. Engkau perisai Tuhan. Engkaulah
perisaiku, sabada hidup ke depanku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Mari sekali lagi kita akan pujian ini. Engkaulah perisaiku, sabada hidup ke depanku. Firman-Mu
Biar saat ini Bapak, kami saat ini menggunakan Roh Kudus untuk hadir atas setiap umat Tuhan-Mu, sehingga mereka sedang ada dalam sebuah tekanan, mereka ada dalam sebuah pergumulan yang membuat mereka Tuhan sedang bergumul. Biarlah hari ini Roh Kudus Engkau datang atas mereka, Roh Kudus yang menjamah kami, Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kami. Mari Roh Kudus Engkau datang bagi setiap kami yang hari ini kami merasa sendiri. Peganglah erat tangan mereka Bapa, biarlah mereka merasakan ungkapan ketika hari ini mereka mungkin sedang dipersalahkan. Biarlah Tuhan tetap memberikan penghiburan. Mereka yang hari ini dalam pergumulan yang berat Bapak Saudara, biar Kau datang memberikan kelegaan. Kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan setiap umat-umat-Mu, firman-Mu yang akan membangkitkan spirit mereka untuk lebih lagi Bapak. Mereka berharap dan berserah kepada-Mu. Kami bersyukur Roh Kudus dalam firman-Mu tertanam dalam setiap kami. Aku berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong. Kiranya Tuhan memberikan kepada-Mu roh keberanian, Roh Kudus yang akan mengurapi Engkau. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada-Mu kaki yang kuat, bahu yang kuat untuk menjalani berbagai keadaan, sehingga Engkau tidak akan tergoyahkan. Ketika Engkau terus menaruh pengharapan, maka Allah mengerjakan pertolongan, Allah mengerjakan mujizat, Allah mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Biarlah Tuhan beserta denganmu. Tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hari ini Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, biar diberkati setiap kepala rumah tangga yang ada, apapun pergumulan mereka. Hamba berdoa untuk seluruh ibu rumah tangga, juga berkati dalam seluruh pergumulan mereka. Berkati anak-anak kami yang mereka sedang bergumul juga. Berkati juga orang-orang muda, mereka yang bersekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja. Hamba berdoa juga di dalam nama Yesus, berkatilah mereka Bapa, dan mereka senantiasa ditolong oleh Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, biar Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Kami solusikan jemaat yang akan berjalan dalam new normal ini juga Tuhan yang akan menolong. Diberkati dimanapun kami berada, diberkati di pekerjaan kami, diberkati di rumah tangga kami, diberkati di sekolah kami, diberkati di kuliah kami, diberkati di tempat kerja kami, diberkati keluar masuk kami, dimanapun kami berada. Kami disertai Tuhan, maka darah Yesus yang menutup bungkus kami, dijauhkan kami dari malapetaka, sakit penyakit dihalaukan di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari kasih Tuhan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ibadah hari ini telah selesai. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat yang terbaik. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa, segala cinta kasih daripada Yesus, pertolongan dan penghiburan daripada kuasa Roh Kudus menyertai hari-harimu, menyertai dalam setiap perjalananmu. Ada mujizat, ada keajaiban, dan ada pertolongan Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Kristus datang kedua kali menjemput kita orang-orang yang percaya, yang yakin hari ini aku telah menerima dan membawa mujizat yang luar biasa. Mari dengan mata sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara semuanya. Saya menyampaikan pengumuman ibadah offline-nya tetap masih menunggu kabar dari pemerintahan, juga dari BPH dan BPD. Terus kemudian ya Bapak Saudara tetap simak saya membagikan renungan di hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat. Bapak Saudara boleh belajar bersama-sama tentang Aku adalah Aku. Kemudian Bapak Saudara sudah memberikan persembahan perpuluhan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk teman-teman yang
sudah melayani pagi hari ini. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk saudara yang sudah bergabung sampai selesai di ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati